Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, student? I'm I'm good. fine, Miss. How about you, Miss? I'm fine, thank you. So now before we start our lesson, today let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will share PPT material today. The material today is procedure text. Jadi hari ini akan membahas apa itu procedure text. Sebelum saya nextkan ke slide berikutnya, ada yang tahu apa itu procedure text? Ya, Mem. Ya, silakan Indri. Jadi prosedur teks itu adalah salah satu jenis teks yang dimana di dalamnya membuat cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, Mem. Seperti tutorial memasak atau tutorial pemasangan alat, seperti itu. Selain itu, ada lagi yang bisa menjawabnya? Saya Miss. Ya, silakan. Jadi teks prosedur itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau perintah tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar dan tepat. Ya, benar sekali. Jadi prosedur teks itu, oke, saya akan next slide. Jadi pengertian prosedur teks itu adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan, atau membantu pembaca tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya jenis teks ini diawali dengan kalimat how to. Misalnya kayak how to make a cup tea, atau how to operate the machine. Prosedur teks banyak terdapat di buku resep makanan dan buku petunjuk manual. Oke, next slide. Jadi prosedur teks ini nggak harus di makanan aja. Jadi bisa cara-cara yang lain, petunjuk-petunjuk lain gitu. Tujuannya ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. To show how something is made, used, done through sequence of steps. Oke, next. Jadi di dalam prosedur teks itu punya fitur bahasa. Ada kalimat perintah, ada kata penghubung, ada kata keterangan, dan ada simple present tense. Kata keterangan ini karena harus tegas dan lugas, maka kalimat perintah digunakan untuk mempersingkat kalimat. Contohnya itu kayak add 3 onions and mix it well. Ditambahkan 3 bawang dan aduk secara rata. Jadi itulah kalimat perintah dari si prosedur teks ini. Selanjutnya dari kata penghubung digunakan dalam sebuah prosedur teks ini untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut dan mudah dipahami. Biasanya contohnya itu di finally, di firstly, first, pertama saya tuangkan, seperti itu. Atau yang kedua, secondly, saya memotong-motong. Setelah itu, after that, dan finally, itulah hasilnya. Setelah itu ada kata keterangan.
Kata keterangan ini digunakan untuk memberikan keterangan waktu. Ada dua jenis kata keterangannya yang digunakan dalam prosedur teks, yaitu ada adverb of time dan adverb of manner. Adverb of time ini keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu. Contohnya kayak pasti kita nunggu masak bakso. Kalau masak bakso itu pasti kita nunggu kan berapa? Misalnya 5 menit. In 5 minutes. Atau for 1 hour atau in 10 minutes. Itu kata keterangan si adverb of time. Nah, kalau adverb of manner itu tata cara bagaimana melakukan sesuatu. Maksudnya itu kayak entah kecepatannya, dia entah mengadu gitu. Contohnya gitu. Kan tuh slowly berarti mengadunya dengan perlahan-lahan. Kalau dia dengan cepat berarti dengan speed. Gitu. Itu dengan adverb of manner. Karena prosedur teks ini itu menggunakan kalimat-kalimat fakta, jadi pasti ada simple present tense. Tuh. Jadi simple present tense ini untuk mengungkapkan kalimat-kalimat fakta yang ada di dalam prosedur teks. Karena kan apa yang kalian lakukan itu pasti itu kan benar-benar ada gitu. Jadi harus ada simple present tense. Jadi inilah fitur bahasa dalam prosedur teks. Selanjutnya ini kita ke struktur. Struktur teks ini, struktur dari prosedur teks ini ada 3. Yang pertama ada goals, materials, dan step. Goals ini biasanya berupa tujuan dan judul. Bahasanya harus singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh bertele-tele karena bisa menimbulkan salah paham. Contohnya bagaimana? Ya, bagaimana cara membuat bakso daging, sapi, dan sebagainya. Ataupun bagaimana cara membuat teh. Lemon tea atau how to make a lemon tea gitulah misalnya. Contohnya. Itulah si goals ini. Setelah itu ada materials. Nah, materials ini merupakan bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan untuk suatu aktivitas ini. Contohnya bahan, misalnya mau buat bakso nih. Kalau mau buat bakso kan pasti ada bahan-bahannya. Disiapinlah dulu bahan-bahannya apa nih. Bahan-bahannya ini ada bakso, ada daging sapi, ada telur, bawang putih, agar-agar. Nah, tuh. Itulah contoh dari si materials ini. Selain itu ada lagi contohnya si materials ini. Misalnya kayak how to make a lemon tea, berarti disediakanlah 1 bubuk teh. Nah, di situ lemonnya, airnya, gulanya, seperti itu. Selanjutnya ada step. Step ini tuh merupakan struktur langkah-langkah berupa beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan untuk melakukan sesuatu aktivitas. Ya, contohnya yang pertama kan kita lakukan giling sapi dan bawang putih. Itulah langkah-langkahnya, berarti itulah step-nya. First, itulah dia. Yang second, campur seluruh bumbu sampai merata. Yang ketiga, bulatkan adonan. Gitulah dari si step ini. Contoh dari si step ini. Selanjutnya, next. Inilah contoh dari prosedur teks. How to make vanilla float milkshake. Itulah dia si goals tadi. How to make vanilla float shake. Kalau si materials itu nih ingredients-nya. Ingredients. Sampai sini paham? Paham, Miss. Miss. Setelah itu ada step.
Nah, inilah stepnya. 1. Prepare shaker glass. 2. Add vanilla milk powder. Liquid milk, sugar, water, and ice blue. Ice cup, sorry. Selanjutnya ini juga ada lagi contoh dari si procedure text tuh. Contohnya ini how to make mango juice. Ini dia ada ininya, goals-nya, ada materials-nya, ada step-nya. Indri, di how to make a mango juice di dalam teks procedure text ini mana materials-nya? Materialsnya itu si spoon, Ya, terus gelas, ya, terus tablespoon kan, Miss. Terus knife for ngupas mangganya. Knife, ya. Terus blender. Udah, Miss. Itu aja, Miss. Oke, benar. Terus untuk Ajra, di sini Yes, mana Miss. goals-nya? Sorry, Miss. Di prosedur teks ini kan memiliki goals. Goals-nya itu yang mana? Itu, Miss. Vanilla float milkshake is ready to enjoy. Number 7. Itu step-nya. Step. Kalau goals-nya itu tuh yang tujuannya, itu judul. Itu biasa yang ada di judul. Sorry, Miss. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Jadi, pokoknya yang goals itu yang ada di how to make a vanilla fruit milkshake. Jadi, terus yang materialsnya ada di ingredients, ada scoop of vanilla ice cream, ada one sachet of vanilla milk powder, tuh, ada one pack of liquid vanilla milk, ada liquid sugar. Jadi kalau step itu langkah-langkahnya. 1. Prepare shaker, add vanilla milk powder, pokoknya sampai nomor 7. Vanilla fruit milkshake vanilla fruit milkshake is ready to enjoy. Itu adalah final dari si step ini. Sampai sini ada yang paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Baiklah, Jik. Ada yang ingin bertanya mengenai prosedur teks ini? Tidak, Miss. Saya ingin bertanya, Miss. Ya. Ini, Miss, dia nanti ada tugas atau tidak? Oh, ada dong tugasnya. Nanti saya kirimkan setelah ini. Baik, Miss. Terima kasih. Oke. Baiklah, jika sudah paham dengan prosedur teks ini, maka saya akan memberikan tugas kepada Anda. Tugasnya ini membuat prosedur teks. Saya beri 15 menit untuk membuat teksnya. Saya ingin bertanya, Miss. Ya, silakan. Itu ntar judul yang kami buat terserah atau Miss yang nanti? Terserah mau buat apa.
Terserah mau buat, Oke. terserah lah pokoknya. Mau apa judulnya. Mau buat apa. Pokoknya saya tunggu 15 menit untuk membuatnya nanti. Setelah itu dipresentasikan. Oke? Baik, Miss. Oke. Oke, sudah 10 menit. Tinggal 5 menit lagi untuk mengerjakannya. Baiklah, silakan Indri, jelaskan. Baiklah, jadi di sini kan memberitahu bagaimana step membuat telur orak-arik. Yang pertama, ingredients-nya 2 telur, 1 susu, 1 teaspoon butter, dan sedikit garam dan lada. Caranya, crack the bowl and add a pinch of salt and pepper with until all well blended. Jadi pertamanya dulu telurnya ke wadah kecil, terus masukkan sedikit garam dan lada, dan diaduk sampai semuanya tercampur. Step kedua adalah in a frying pan, add butter and let it melt. Terus ambil wajan, kemudian taruh butter di atasnya, kemudian dibiarkan sampai meleleh. Step ketiga adalah pour the eggs and milk and around 20 seconds stir it. Jadi masukkan susu dan telur untuk 20 detik dan dibiarkan. Itu aduk telur dengan spatula. Ulangi step sebelumnya sampai telur masak sempurna, kemudian setelah masak, angkat telur dan lanjutkan memanaskan telur beberapa menit. Dan telurnya dimasukkan ke dalam di atas piring dan telur telah siap untuk disantap. Bagus. Ya, selanjutnya Ajra. Oke. Jadi saya buat itu cara membuat lemon tea. How to make lemon tea. Materialnya itu ada 1 kantong teh, 2 pieces jeruk lemon, 2 makan gula, 6 es batu, 50 air panas, dan 150 ml air dingin. Step itu ada
the bath is 50 ml of water. Jadi seduh kantong teh dengan air panas. Kemudian add sugar and then stir until evenly distributed. Itu tambahkan gula, kemudian aduk rata. Kemudian ada squeeze the lemon, then put lemon juice into the tea. Peras jeruk lemon, kemudian campurkan jeruk lemon dengan teh. Kemudian add 8 cups and add 50 ml of cold water. Masukkan es batu dan tambahkan 150 ml aduk. Kemudian aduk hingga jeruk lemon menyatu dengan teh. Kemudian tambahkan slice atau potongan lemon sebagai hiasan. Kemudian lemon tea siap disajikan. Benar. Semua jawaban kalian sudah benar, tandanya kalian sudah paham tentang prosedur teks. Baiklah, karena kalian sudah paham, maka kita akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kasih tugas setelah kelas berakhir. Oke? Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama.